Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio. Selamat datang di ruang belajar. Buat kamu yang mungkin selama ini sulit banget ngatur uang, di video kali ini saya ingin membagikan tips dan trik mengelola anggaran untuk keuangan pribadi kita. Tentu saja yang mudah, simple, dan gampang dilakukan. Seperti apa? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kamu melanjutkan, saya menyarankan kamu menggunakan beberapa amplop untuk memilah-milah uangmu. Atau kalau kamu pengguna bank digital, bikin beberapa kantong digital untuk memilah dan memisahkan uangmu. Setidaknya siapkan minimal 6 amplop atau bagi kantong digital di akun mobile bankingmu menjadi 6 bagian. Untuk apa saja? Pertama, untuk kebutuhan pokok. Misalkan belanja dapur untuk membeli beras, gas, kemudian bayar listrik. Apalagi, semua kebutuhan pokok kamu tulis. Kamu hitung, berapa sih sebulan? Kalau kamu sudah tahu berapa kebutuhan pokoknya, maka siapin amplopnya atau siapin kantong digital di mobile bankingmu. Masukin uangnya. Saya menyarankan kalau bisa kebutuhan pokok ini nilainya ada di angka 30 sampai dengan 35%. Jadi jika kamu punya income 10 juta, ya untuk kebutuhan pokokmu antara 3 sampai dengan 3,5 juta. Kebutuhan pokok ini juga termasuk semua tagihanmu, mulai dari tagihan listrik, kemudian air, pulsa, bahkan transportasi juga ada di sini. Jadi pinter-pinterlah kamu memilah-milah dan mulai menghitungnya. Kemudian bagian kedua, bagilah untuk memenuhi cicilan. Jika kamu punya hutang, jika kamu punya tanggungan, maka saya menyarankan enggak lebih dari 20%. Kalau kamu punya income 10 juta rupiah per bulan, maka maksimal cicilanmu itu 2 juta. Jadi ini mulai dipisah dari awal. Next, berikutnya, kamu harus punya pos anggaran untuk tabungan dan investasi. Berapa nilainya? Minimal 20%. Baiknya adalah 30%. Atau kalau kamu mau ideal lagi, sesuaikan dengan usiamu. Jika kamu berusia 20 tahun, maka 20% dari income-mu untuk tabungan dan investasi. Jika kamu punya usia 30 tahun, maka ya 30%. Kalau 40 tahun gimana? Ya 40%. Pendek kata, semakin tinggi usiamu, semakin besar investasi yang harus kamu lakukan. Mungkin kalian bertanya, loh kok kayak gitu? Asumsinya, seiring dengan kenaikan usia, income-mu naik. Maka ketika income kita naik, yang harus kita naikkan bukan belanja rutin kita, tapi tabungan kita. Misalkan penghasilanmu dari 10 juta naik menjadi 20 juta. Kalau 10 juta, 30-35% untuk kebutuhan pokok itu 3,5 juta. Ketika naik menjadi 20 juta, ada baiknya ini kita jaga tetap di angka 3,5 atau mentok-mentok di angka 4 juta lah. Kemudian yang harus kita naikin apa? Ya tabungan kita. Mungkin dari 20% awalnya cuma 2 juta, dinaikin 20% menjadi 30%. Dari 20 juta yaitu 6 juta. Maka di sini kenapa prosentase tabungan dan investasi itu harus terus naik seiring dengan usia dan pertambahan penghasilan kita, biar kita bisa menyimpan lebih banyak dan mengurangi perilaku boros akibat menambah kenaikan untuk kebutuhan pokok kita. Banyak orang itu kadang ketika income-nya naik, gengsinya naik, perilaku belanjanya juga naik. Maka untuk mengatasi dan mencegah itu, yang harus kita naikkan ketika level income kita naik adalah tabungan dan investasi kita. Next, berikutnya, siapin untuk dana sosial, untuk sedekah, untuk zakat. Berapa nilainya? Minimal 5%. Kamu boleh menyesuaikan. Katakanlah 2,5% sebagai zakat wajibmu, zakat mal atas penghasilanmu. Yang 2,5% adalah sedekahmu. Jadi total ada 5% dana sosial. Bisa jadi kamu anggarkan 10%. Itu boleh. Kemudian kamu harus nyisikan uang. Untuk apa? Untuk pengembangan diri. Ya inilah investasi leher ke atas. Berapa nilainya? Ya sama, 5% sampai dengan 10%. Kemudian dalam hidup itu setiap harinya selalu ada belanja tak terduga.
Misalkan tiba-tiba ada teman melahirkan, kemudian ada sahabat kita menikah, itu kan sebuah pengeluaran di luar budget yang kita rencanakan. Maka perlu ada dana tidak terduga, nilainya bisa 5-10% dari total income kita. Mungkin kalian bertanya, terus have fun-nya kapan? Kapan kita bisa ngasih self reward untuk kita? Kapan kita bisa jalan-jalan cantik, makan-makan di tempat keren? Ya setelah itu, silahkan kamu menganggarkan 5-10% untuk have fun, untuk bersenang-senang. Mungkin kamu mau bertanya, loh kok pelit banget untuk diri sendiri cuma dikasih 5% bahkan 10%? Ya silahkan kamu sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhanmu. Saya sih menyarankan, dengan kita hanya menggunakan 10% dari total income kita untuk have fun, untuk membeli sesuatu yang kita sukai, itu akan membuat kita lebih produktif dalam mengelola uang. Jadi kalau disimpulkan, untuk kebutuhan pokok katakanlah 30%, untuk cicilan hutang itu ada di 20%, kemudian untuk tabungan ada di 20%. Sementara untuk dana sosial kita anggarkan 5%, pengembangan diri 5%, dana tak terduga 5%, baru have fun 5%. Dengan model kayak gini total nih udah 100% dari keuangan kita bisa kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yuk belajar lebih disiplin mengelola dan mengatur keuangan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.